sini saya akan menjelaskan tentang topografi dasar laut dan sedimen dasar laut. Topografi dasar laut adalah studi tentang bentuk dan fitur fisik dari dasar laut. Keadaan dasar laut sama seperti daratan. Terdapat bentukan lembah, cekungan, dasar samudra, pegunungan Pluto, lembah, parit, daratan tinggi, daratan rendah, sedimentasi, dan lainnya. Karena adanya pengaruh pergerakan lempeng tektonik yang dinamis, maka bentuk topografi dasar laut menjadi beragam. Berdasarkan relief, topografi dasar laut dibedakan menjadi dua golongan besar, di mana masing-masing mempunyai bentuk topografi yang lebih khusus. Yang pertama, dua golongan besar yaitu continental margin dan ocean basin. Yang pertama ada continental margin atau tepi kontinen, adalah dasar laut yang berdekatan dengan benua. Bagian ini dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu landasan kontinen, lereng kontinen, dan kaki kontinen. Yang kedua ada ocean basin, adalah dasar laut yang paling dalam dan bentuk oval menyerupai suatu baskom yang luas dan mempunyai bentuk topografi yang khusus, yaitu abyssal plain, submarine, palung laut, dan siamon. Yang selanjutnya ada sedimen laut, adalah partikel kecil yang terbawa oleh air dan terendap di dasar laut. Sedimen ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk tanah yang tererosi dari daratan, endapan organik dari makhluk laut, dan material vulkanik. Sedimen laut seringkali menjadi tempat terjadinya pengendapan material dan bahan organik yang penting, serta menjadi lokasi berbagai kehidupan laut. Sedimen laut terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ligogeneus, biogeneus, hidrogeneus, dan kosmogeneus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pembagian dari topografi dasar laut, yaitu yang kedua continental shelf atau lereng kontinental. Ujung landas kontinen disebut lereng benua. Ahli geologi mungkin menyebut lokasi ini sebagai perbatasan landas kontinen ke arah laut. Fitur lautan ini mencakup sekitar 9% dari keseluruhan dasar lautan. Rata-rata kemiringan benua samudra turun ke laut dengan sudut 4 derajat. Kelihatannya tidak seberapa, namun sepanjang 100 km atau 60 mil lereng benua, kedalaman laut akan bertambah 70 km atau 43 mil. Yang ketiga, abyssal plain atau daratan jurang. Daratan jurang juga merupakan habitat terluas di bumi. Meskipun sangat sedikit yang diketahui tentang organisme yang menghuni di zona ini, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya sinar matahari yang menembus ke dalam kedalaman tersebut. Sinar matahari hanya mencapai sekitar 1000 meter atau 3000 kaki di bawah laut, mengingat adanya daratan abyssal pada kedalaman paling dangkal, yaitu 3000 meter. Sama sekali tidak ada matahari yang mencapai dasar di sini. Yang keempat yaitu abyssal hill atau perbukitan jurang. Perbukitan jurang persis seperti namanya, bukit-bukit yang relatif kecil yang muncul dari daratan jurang. Fitur-fitur yang mencakup sekitar 300% dasar laut. Biasanya ketinggiannya tidak lebih dari beberapa ratus meter di atas daratan jurang, dan lebarnya kurang dari 100 meter atau 300 kaki. Abyssal hill terbentuk melalui proses geologis seperti sedimental, pengendapan, dan aktivitas tektonik di dasar laut. Mereka adalah fitur penting dalam topografi dasar laut dan berperan dalam pengaturan pola aliran arus laut di lautan dalam. Selanjutnya, mengenai gunung bawah laut. Gunung bawah laut adalah sebuah gunung yang naik dari dasar laut yang tidak sampai naik hingga permukaan laut
dan dengan demikian bukanlah juga sebuah pulau. Umumnya ditemukan terbentuk dari proses pembentukan gunung berapi dan muncul pada kedalaman mulai dari 1000 hingga 4000 meter dari kedalaman dasar laut. Selanjutnya, penjelasan mengenai pulau vulkanik. Pulau vulkanik adalah pulau yang terbentuk oleh aktivitas vulkanik di mana material magma dan lava naik ke permukaan bumi dan membentuk struktur geologis serta gunung berapi, kaldera, dan lereng vulkanik. Pulau-pulau ini seringkali memiliki keunikan geografis dan ekologi yang khas, tetapi juga menjadi lokasi yang rentan terhadap letusan vulkanik di gempa bumi. Contoh pulau vulkanik adalah Pulau Hawaii di Pasifik dan Pulau Jawa di Indonesia. Selanjutnya, zona batial. Zona batial atau zona bati pelagis adalah bagian laut yang terbuka dengan kedalaman 200 hingga 2500 di bawah permukaan laut. Zona batial memiliki lereng curam dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius. Zona ini tidak memiliki banyak penghuni. Di zona ini juga tidak terdapat tanaman air. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang dibutuhkan untuk fotosintesis kurang. Zona batial memiliki nama lain, zona tengah malam, karena sinar matahari yang tidak bisa mencapai zona ini. Adaptasium yang dapat memungkinkan hewan untuk hidup di bawah tekanan yang cukup tinggi dan tanpa adanya cahaya, yaitu pada metabolisme yang lambat, generasi yang memanjang, dan kepadatan tubuh yang rendah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Salma mengenai sedimentasi laut, yaitu mesopelagik. Mesopelagik dikenal sebagai zona pelagik tengah atau senja, adalah bagian dari zona pelagik yang memanjang dari kedalaman 200 hingga 1000 meter di bawah permukaan laut. Zona mesopelagik terletak antara epipelagik fotik di bagian atas dan batipelagik afotik di bawahnya, di mana tidak ada cahaya sama sekali di sana. Selanjutnya yaitu lapisan teratas yang disebut dengan epipelagik. Lapisan laut ini berada pada permukaan teratas hingga kedalaman 200 meter atau 656 kaki dengan intensitas cahaya matahari terang yang cukup untuk berfotosintesis. Hampir semua produksi primer di laut terjadi di sini. Akibatnya, tumbuhan dan hewan sebagian besar berada di zona ini. Contoh organisme yang hidup di zona ini adalah plankton, rumput laut terapung, ubur-ubur tuna, banyak hiu, dan lumba-lumba.